بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Berkata Syekh Razak, "Tsalitsan hidayatut taufiq wal ilham." Jenis hidayah ketiga adalah hidayah yang namanya hidayatut taufiq dan hidayatul ilham. Hidayatut taufiq wal ilham wa syarhus sadri liqabul haq. Hidayah berupa diluaskannya hati untuk menerima kebenaran. Warridha bih, hidayah berupa Allah mudahkan hati ridha dengan menerima kebenaran, tunduk kepada kebenaran. Dan ini hidayah yang paling mahal, yang hanya milik Allah Jalla wa'ala, tak diberikan kepada semua manusia. Tak semua manusia mau menerima kebenaran, tunduk kepadanya. Ada yang menerima kebenaran tapi tak tunduk kepadanya. Ada yang bahkan tak menerima kebenaran, tak tunduk kepadanya. Hanya orang-orang yang Allah pilih saja dan diberikan hidayatut taufiq wal ilham. Allah lapangkan dadanya menerima iman, menerima Islam. Allah buat dia ridha dengan ketentuan Allah Jalla wa'ala berupa agama yang mulia. Inilah hidayah Allah berikan kepada orang-orang pilihan semacam Salman yang berjalan dari jauh dari Persia mencari hidayah, terdampar sampai ke negeri Syam bertahun-tahun menanti datangnya hidayah yang dibawa Rasul terakhir, yang dia tak tahu bagaimana bentuk Rasul tersebut, tapi dia baca dalam kitab. Dia baca di mana tempat hijrahnya. Perjalanan panjang menjadi pendek baginya, waktu yang panjang menjadi pendek, sampai dijual beli menjadi budak. Semua risiko dia tanggung. Inilah namanya hidayatul ilham, hidayatul taufiq, yang terkadang alpa dari orang terdekat dengan para nabi dan rasul, sehingga tak dapatlah hidayah ini istri Nuh, istri Lot. Tak dapat hidayah ini paman Nabi Abu Lahab. Betapa cintanya Abu Lahab kepada Nabi, sehingga ketika Nabi lahir, dia yang menggiring agar Rasulullah SAW disusukan oleh salah seorang budaknya, Thuwaibah. Bahkan karena cintanya kepada Nabi, dia nikahkan dua putranya dengan dua putri Nabi. Tapi ketika Nabi membawa Islam, maka ketika itu tercabutlah kecintaan yang insting cinta kepada kerabat menjadi bentuk permusuhan, kebencian. Bahkan lebih daripada itu, hidayah yang alpa dari orang terdekat dengan Nabi, yang memperjuangkan Nabi, yang membela Nabi, siap mati demi Nabi, yang meyakini kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan agama Nabi, tapi tak mau tunduk kepadanya. Dialah Abu Talib. Alpa daripadanya hidayah ini. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur. Dari miliaran makhluk Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita hidayah ini. Berbagai macam sebabnya. Ada yang putar-putar radio, akhirnya menerima hidayah ini. Ada yang lihat-lihat TV, macam-macam sebab. Ada yang dari kawan. Allah giring hatinya tunduk kepada kebenaran. Inilah hidayah, namanya hidayatut taufiq wal ilham wa syarhus sadr. Allah SWT lapangkan dadanya menerima kebenaran dan ridha dengannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Faman yahdillahu fahuwal muhtad." Maka barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah yang akan terbimbing. Wa man yudlilhu, barang siapa Allah sesatkan, falan tajida lahu waliyan mursyida, tak akan kau dapat siapapun yang dapat menjadi wali dan baginya, menjadi wali dan penunjuk jalan baginya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan." Apakah dapat disamakan antara orang-orang yang dihiasi baginya perbuatan jeleknya, dia lihat indah? Apakah dapat disamakan dengan orang yang tidak seperti itu? Fa inna Allah yudhillu man yasha. Sesungguhnya dialah Allah
yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya dengan ilmunya dan hikmahnya. Wa yahdi man yasha, dan dia pula yang memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki dengan ilmunya dan dengan rahmatnya. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin, maka jangan sampai jiwamu wahai Muhammad ya begitu bersedih atas kesesatan mereka, menyesal ya atas apa yang mereka perbuat kepadamu, karena sesungguhnya hidayah itu bukan di tanganmu. Jangan kau sedih tatkala mereka menolak kebenaran yang kau bawa, menentangmu, menjadi musuh bagimu. Jangan kau sedih, karena semua telah Allah tetapkan. Siapa yang menerima hidayah, siapa yang menolak hidayah. Dan inilah kewajiban para nabi menyampaikan. Siapa yang menerima, siapa yang menolak itu bukan urusannya. Itu urusan Allah dengan hidayah, taufiknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum", bukan engkau yang dapat menunjuki mereka Muhammad. Ya, bukan engkau yang bisa memberi hidayah kepada mereka Muhammad. Ya, ayat ini seolah-olah bertentangan dengan ayat lain. Allah mengatakan, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim", sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk jalan manusia dan lurus. Sementara dalam ayat ini dikatakan, "Laisa 'alaika hudahum", engkau tak akan mampu memberi petunjuk bagi mereka. Ya, orang yang tak paham bagaimana ya karakter Quran, sehingga mereka berkata ayat ini kontroversi dengan ayat lain. Di sana dikatakan Nabi memberi petunjuk, di sini dikatakan Nabi tak bisa memberi petunjuk. Sebenarnya tidak kontroversi, tapi pada firman Allah, "Innaka latahdi ila siratal mustaqim", sesungguhnya engkau benar-benar memberi hidayah petunjuk yang lurus. Dia hidayah apa? Hidayah al-bayan yang kemarin, yang kedua ad-dilalah, al-irsyad. Adapun yang dalam ayat ini ya yang berbunyi "Laisa 'alaika hudahum", ialah hidayah taufik, hidayah al-ilham. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha", sesungguhnya bukan di tanganmu hidayah mereka, tapi Allah jualah memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Pada ayat yang lain Allah berfirman, "Walau syi'na", kalau saja kami mau, "la ataina kulla nafsin hudaha", kami mampu mendatangkan hidayah kepada setiap jiwa. Tapi Allah tak mau. Memang Allah telah tetapkan bahwa semuanya tak menerima hidayah. Ya, bukan Allah tak mampu, tapi memang Dia tetapkan demikian. Dia pilih-pilih ada orang yang tak layak menerima hidayah. Dia tenggelamkan dalam kekufuran dan kesesatan. Dia jadikan musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah. Allahu Akbar. Allah berfirman, "Yahdi bihi Allah", dengan Al-Quran Allah beri petunjuk. Ya, manittaba' ridwanah, orang-orang yang mau mengikuti, mencari keridhaan Allah, subulas salam, jalan-jalan keselamatan, berupa berbagai macam amalan-amalan ya yang dapat menyelamatkan seseorang. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumat, dan dia dengan Quran mengeluarkan manusia dari kesesatan, kezaliman, kegelapan, ila nur, kepada petunjuk, kepada cahaya, bi'idnihi, dengan izinnya, ya dengan izin yang dia ridhoi, al-idnu asy-syar'i. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan dia beri petunjuk mereka ke jalan yang lurus. Ya, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang berhak menerima hidayah, siapa yang tak berhak menerima hidayah, siapa yang berhak dikeluarkan dari gelapnya kekufuran kepada cahaya Islam, dari gelapnya bid'ah kepada sunnah. Ya, Allah yang berkehendak pada siapa yang Dia kehendaki. Tatkala kita tahu bahwa hidayah ini milik Allah, apa yang kita lakukan? Bukan milik kita, bukan milik orang tua kita,
ya, milik Allah semata. Bukan milik paman kita, mentang-mentang paman kita ustaz, ya kakek kita kiai, bukan itu. Karena kita tahu bahwa hidayah milik Allah, apa yang kita lakukan? Berkata Dr. Abdul Razak hafizahullah, walida, karena itulah amara subhanahu ibadahu kullahum an yas'aluhu hidayatahum as-siratal mustaqim kulla yawmin wa laylatin fi salatil khamsah. Karena itulah Allah perintahkan kita hamba-hambanya setiap hari selama 5 waktu, sehari semalam dalam salat, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah di atas jalan yang lurus, ya, agar tetap di atas jalan ini. Ya, bukan maknanya kita meminta kepada Allah jalan lurus kita, ya, artinya kita ya dalam keadaan tersesat. Tidak. Kita sudah berada pada jalan tersebut, tapi jalan ini membutuhkan keistiqomahan sampai akhir jalan itu. Kita harus di atas jalan lurus. Kita meminta kepada Allah as-sabat, keistiqomahan di atas jalan ini. Ya, ini yang kita doakan setiap hari. Bukan maknanya kita dalam kesesatan. Tidak, kita telah mendapat petunjuk. Kita telah mengetahui jalan yang lurus, yang terpancang menuju Allah Jalla wa'ala. Nampak kita jejak nabinya, kita melihat jejak para sahabat, para tabi'in, kita ikuti jalan mereka. Yang kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, adalah as-sabat wal istiqamah. Tetap di atas jalan tersebut sampai kita mati. Ya, inilah makna daripada apa yang kita ucapkan, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian hidayah juga bertingkat-tingkat. Ya, kita bermohon kepada tambahan hidayah. Dari hidayah Islam kita meminta kepada Allah agar diberi tambahan hidayah sunnah. Subhanallah. Sebagian orang telah mendapat hidayah Islam tapi belum mendapat hidayah sunnah. Ya. Dan hidayah sunnah pun bertingkat-tingkat. Ya, pengamalannya, keyakinannya, semuanya kita minta kepada Allah agar terus-menerus ditambah hidayah di atas hidayah. Ya. Agar bertambah-tambah hidayah yang kita miliki ini. Tentunya hidayah itu akan didapatkan dengan ilmu, dengan belajar, dengan berdoa kepada Allah, berteman dengan orang-orang saleh, mencari lingkungan yang baik, agar tetap terpelihara hidayah ini. Wasahha fi sunnah an-nabawiyyah 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'watun katsiratun, dan terdapat dalam hadis-hadis yang banyak, ya, berupa bentuk doa-doa Nabi SAW. Fiha soal Allah al-hidayah was-sabata was-salaha was-sadad wat-taufiqa. Dalam doa tersebut Rasulullah meminta keistiqomahan, kesalehan, petunjuk dan jalan lurus, taufik, banyak sekali. Ya, dari doa-doa Rasulullah, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala ta'atika. Apa kata Anas? Ya Rasulullah, banyak kali ku dengar engkau mengulang-ulang doa ini. Ya, apa kata Rasulullah? Ya Anas, hati kita itu di jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Dia bolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Banyak. Ya, doa-doa Rasulullah SAW meminta hidayah petunjuk. Karena begitu, ya, dahsyatnya badai-badai fitnah yang melanda manusia. Banyak yang tak kokoh kakinya meniti jalan ini. Banyak syubhat, banyak syahwat, gara-gara harta, gara-gara dunia, mau orang buangkan hidayah ini. Ya, dan billah, bahaya. Jabatan bahaya. Di mata kita banyak orang-orang yang memiliki segudang ilmu, campakkan ilmunya gara-gara harta, dunia, kekuasaan, jabatan. Tak tegar kakinya di atas jalur tersebut, sehingga fatwanya pun bolak-balik. Subhanallah. Ya, bahaya. Gara-gara politik semua dia halalkan. Ya, tak peduli dia kemukaan Tuhan Jalla wa'ala, Allahu Rabbul Alamin, semuanya boleh baginya. Ya, bahaya. Karena itulah kita meminta kepada Allah agar diberi petunjuk. Berhati-hati selalu, berjaga-jaga, jangan sampai ini tercabut dengan syubhat, dengan syahwat. Wa su'aluhu al-wiqayata min ad-dhalal. Banyak terdapat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, Rasulullah memohon kepada Allah agar terpelihara dari kesesatan, wa zayghil qulub, kecondongan hati. Ya, wa huwa amrun biyadihi subhanahu wahdah. Dan ini adalah perkara di tangan Allah semata. Bukan di tangan suami, bukan di tangan istri. Ya, bagaimana istri Nuh tersesat, istri Lut tersesat, bukan di tangan ayah. Bagaimana ayah Ibrahim tersesat, paman Nabi tersesat, anak Nabi Nuh tersesat. Ya, semuanya biyadihi subhanahu wa ta'ala, di tangan Allah perkara ini. Yahdi man yasha, dia beri petunjuk siapa yang dia mau. Wa yudhillu man yasha, dia sesatkan siapa mau, siapa yang dia maui. Ya, Allah berfirman, man yasha'illahu yudhilhu, barang siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan dia. Wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki Allah berikan baginya petunjuk jalan yang lurus. Ini hidayah yang ketiga. Naam.